Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pada hari ini kita akan antarkan perkuliahan kita. Saya akan memberikan pengantar sekaligus penguatan tentang materi perkuliahan kita dalam mata kuliah Al-Quran. Kita akan mulai dari tarjamah, ta'wil, dan tafsir. Kalau kita lihat tarjamah ini sudah sering kita ucapkan, yang bahasa kita adalah terjemah. Mungkin yang agak jarang kita ucapkan adalah ta'wil. Kalau tafsir juga sudah sering kita dengarkan dan kita ucapkan. Tarjamah, kalau kita lihat dalam kajian Al-Quran atau ulumul Quran, ini para ulama membaginya kepada 3. Ada yang namanya tarjamah maknawi at-tafsiri, kemudian ada yang namanya tarjamah harfiah bil mithli, ada yang tarjamah harfiah bidunil mithli. Jadi kalau dia tarjamah maknawi at-tafsiri, ini fungsinya menerangkan kata atau kalimat dan memberi syarah, tetapi tidak terikat pada kata dan bahasa. Namanya adalah terjemah maknawi at-tafsiri. Kalau dia terjemah harfiah bil mithli, ini adalah merupakan terjemah yang sinonim, terikat bahasa aslinya. Dan ini lebih cenderung dia untuk mengartikan ataupun melihat kata-kata aslinya yang berupa sinonimnya atau muradifnya. Kemudian yang berikutnya, terjemah harfiah bidunil mithli, ini menyalin ke bahasa yang lain dengan mempertimbangkan urutan makna maupun sastra sesuai kemampuan penerjemah. Jadi tarjamah itu jika disimpulkan adalah mengalihkan bahasa ke bahasa yang lain, tapi tentunya tidak bisa dan tidak boleh keluar dari konteks aslinya. Baik, kemudian untuk masalah tarjamah ini, saya rekomendasikan melihat buku, membaca buku Al-Quran yang dikarang penulisnya Dr. Mursal Aziz MPDI dan saya sendiri Zulkifli Nasution MA. Buku itu saya rekomendasikan untuk dibaca dan juga dipahami, sebab di buku tersebut sudah dijelaskan, bahkan dibuat skemanya, mana dia di situ terjemah maknawi tafsiri, mana dia terjemah harfiah bil mithli, mana terjemah harfiah bidunil mithli. Jadi saran saya harus dimiliki bukunya dan untuk bisa sebagai pegangan referensi utama dalam mata kuliah Al-Quran pembelajaran di kelas kita. Kemudian yang berikutnya sebagai pengantar ta'wil. Ta'wil ini kalau kita lihat para ulama memberikan penjelasan adalah memalingkan makna dari makna yang lahir menuju makna yang memang memungkinkan untuk menyahuti makna tersebut. Artinya, jika makna aslinya atau makna lahirnya itu yang dipakai, bisa rusak pemahaman dan akidah kita. Sehingga harus dipalingkan maknanya, mana yang berkesesuaian dengan makna tersebut ataupun tujuan ayat tersebut. Saya akan berikan contohnya langsung. Di dalam surah Al-Fatah, adik-adik saya dilihat nanti ayat yang keberapa itu tugasnya. Ada di situ kalimat Allah dalam Quran, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka.
Allah tidak punya tangan sama dengan seperti tangan kita manusia. Jika sama dengan manusia tentunya bukan dia Tuhan. Al-mukhalafatul hawadis adalah merupakan sifat yang wajib dalam hak Allah. Tentu, apakah punya tangan seperti kita Allah itu? Jawabnya tidak. Tapi Allah buat di situ yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi bagaimana caranya? Itu tidak bisa lagi dengan memakai makna lahirnya saja, kecuali harus ditakwilkan namanya. Itulah sebabnya tangan itu jangan lagi dimaknai dengan tangan. Dengan apa dimaknai dengan tangan itu? Tangan itu bisa kita lihat. Yang pertama, ketika ada masalah di bagian kepala kita, gatal di bagian kepala kita, yang menggaruknya kaki atau tangan? Tangan. Ketika ada bermasalah di bagian kaki kita, maka yang bermasalah apa? Kaki. Siapa yang membantunya, kaki kiri atau kaki kanan? Bukan, tangan. Kalau misalnya ada masuk abu ke bagian mata kita, yang membantunya, yang berkuasa membantunya siapa? Mata yang sebelahnya? Bukan, tangan. Ketika ada memberikan kuasa kepada orang lain, apa yang menandatangani? Tangan, bukan kaki meskipun besar. Apa artinya di sini? Berarti tangan itu maknanya ditakwilkan adalah kekuasaan. Untuk itulah yadullahi fawqa aydihim diartikanlah takwilnya bukan lagi tangan Allah di atas tangan mereka, maka pemahamannya kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang harus ditakwilkan, yang harus tidak dipakai kata atau makna lahirnya, kecuali harus ditakwilkan. Baik, kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan tafsir. Tafsir itu sudah sering kita dengar mungkin, tapi kalau bahasa yang paling mudah kita pahami dari definisi, banyaknya definisi dari para ulama kita, tafsir itu adalah satu disiplin ilmu yang mengkaji, memahami ayat-ayat Al-Quran, mengeluarkan hukum-hukumnya dan hikmahnya, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Biqadari taqatil basyariyah, sepanjang kemampuan manusia. Jadi jika tidak sanggup dinalar ataupun dimampui oleh manusia, jangan paksakan untuk menafsirkannya. Jadi tafsir itu adalah sebuah disiplin ilmu yang melihat ataupun mengkaji, mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Itu kita akan dapat intisari pemahaman-pemahaman Al-Quran, arahan-arahan Al-Quran, pedoman-pedoman Al-Quran, tentunya harus melalui tafsir. Kemudian yang berikutnya, tafsir itu ada terbagi kepada dua. Ada namanya pada dasarnya tafsir maksur, ada yang disebut dengan tafsir birra'yi. Pada dasarnya tafsir bil maksur ini adalah tafsir yang ayat ditafsirkan ayat yang lain, yang satu ayat ditafsirkan oleh hadis Nabi, dan satu ayat ditafsirkan oleh qaulus sahabah ataupun perkataan sahabat. Namanya adalah tafsir bil maksur. Saya kasih contoh satu. Ketika kita lihat di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat. Berarti orangnya sudah ada, cuman tak disebutkan di ayat yang ke-7 surah Al-Fatihah itu siapa itu an'amta, orang-orang yang telah diberikan Allah nikmat. Berarti yang telah diberikan oleh Allah nikmat itu ditafsirkan dengan ayat yang lain yang kita jumpai nantinya di surah An-Nisa. Siapa itu? Minan nabiyyin. Rupanya an'amta itu ditafsirkan para nabi-nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada'i, orang-orang yang berjuang demi untuk menegakkan kebenaran yang akhirnya mereka syahid, wassolihin, dan orang-orang solih. Yang disebut dengan orang solih bukan berarti orang yang tidak ada dosa, tapi orang solih itu adalah orang yang lebih banyak kebaikannya dibanding kesalahannya.
Maka itu sebenarnya ketika kita memohon kepada Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan An'amta. Tafsir An'amta itu yang kita sebutkan tadi. Berarti dia disebut dengan tafsir bil maksur. Kemudian juga ada tentunya tafsir yang dia dijelaskan oleh hadis dan juga dijelaskan oleh qaulus sahabah. Kemudian pada dasarnya yang kedua, tafsir yang kedua itu namanya adalah tafsir bir-ra'yi. Tafsir bir-ra'yi ini adalah ketika dilihat dengan perkembangan manusia dan perkembangan zaman, maka dibutuhkanlah tafsir pemikiran dari manusia. Tapi ingat, syaratnya tadi adalah sudah kita sebutkan, biqadari taqatil basyariyah, sepanjang kemampuan manusia, bukan di luar kemampuan dan tidak boleh dipaksakan. Jika masih mampu maka silahkan, tapi kalau sudah tidak mampu jangan tafsirkan, dan jangan coba untuk membuat tafsir sesuai dengan selera kita. Ada kasus dulu yang mengatakan bahwa tafsir atau bahwa ayat Al-Quran itu sudah tidak relevan lagi, maka dia tafsirkanlah, harus memang diperluas katanya. Salah satu di antaranya cara penafsiran yang keliru atau yang salah yang mengatakan bahagian laki-laki yang dalam Quran tidak sesuai lagi dengan bagian perempuan katanya. Kenapa? Karena dengan perkembangan zaman dan perkembangan manusia, kalau bahagian laki-laki 2 kali bagian perempuan, katanya itu harus direvisi menurut tafsir dia, dengan artian harus disamaratakan, bagian laki-laki sama dengan bagian perempuan. Itu adalah penafsiran yang keliru atau yang salah. Kemudian yang berikutnya, apa rupanya pentingnya untuk memahami tafsir ini? Tentu memahami tafsir ataupun mempelajari tafsir ini adalah sebuah jembatan kita untuk memahami ayat Al-Quran. Karena orang yang memahami tafsirlah yang bisa dia untuk memahami Al-Quran, mengambil hukum Al-Quran, menjadikan pedomannya Al-Quran, menjadikan rambu hidupnya dunia akhirat dengan melalui Al-Quran. Baik adik-adik saya semua, kemudian yang berikutnya saya akan menyuruh atau merekomendasikan untuk membaca kembali buku Al-Quran yang ditulis oleh Dr. Mursal Aziz MPDI dan juga saya Zulkifli Nasution MA. Di situ kita akan melihat bagaimana nanti metode tafsir yang dipakai, kemudian kitab-kitab tafsir yang kitab tafsirnya tafsir bil maksur dan kitab tafsir yang bil ra'yi, yang bahkan di situ ada dituliskan tafsir yang dikarang pada masa ini ataupun yang terakhir belakangan ini. Kita akan melihatnya nanti, mulai dari tafsir klasik sampai tafsir yang dikarang sampai hari ini. Itu rekomendasi saya untuk dibaca. Lalu kemudian untuk pertemuan kita hari ini ataupun sebagai pengantar dari saya, sebagai pengantar tarjamah, takwil dan tafsir, kita cukupkan, dan saya sarankan tadi untuk memperdalamnya di e-learning melalui bacaan tafsir buku yang saya rekomendasikan tadi.